Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua di rumah, apa kabar? Mudah-mudahan selalu baik, sehat ya, dan tetap semangat meskipun kita belajar di rumah. Dan juga satu lagi, tetap berkarya. Ya, kali ini kita akan belajar tentang tema 3 ya, masuk ke tema 3 itu sistem pencernaan. Makanan sehat ya. Nah, sehat. Di sini IPA-nya kita belajar tentang muatan IPA, mapel IPA, ilmu pengetahuan alam. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, kita akan belajar tentang organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Ya, hewan ini banyak sekali ya. Ada hewan yang memamah biak, ada hewan reptil, ada hewan melata, ada hewan apes ya. Kemudian ada hewan yang hidupnya di air dan sebagainya ya. Nah, jadi kita fokus ke organ pencernaan hewan dan fungsinya. Nah, ya, tetap di sekolah kita tercinta yaitu di SDN 131 Sepat Kota Jambi. Oke, selanjutnya ya. Pembelajarannya tetap bersama Ibu di sini, yaitu Ibu Nurfaida, SPD SD. Semoga kalian tetap semangat. Ya, selanjutnya adalah, nah, KD kali ini adalah ya, sebelum belajar kita harus mengetahui kompetensi dasar apa yang harus kita capai. Yang pertama adalah menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Kemudian ke kompetensi dasar yang keterampilannya, maaf ya, ini 4.4 seharusnya menyajikan karya tentang konsep organ dan fungsi pencernaan pada hewan atau manusia. Ya, adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama adalah dengan mencermati, dengan setelah menyimak pelajaran dan tayangan video dari Ibu ini ya, kita siswa kalian Ananda di rumah mampu menemukan informasi tentang organ-organ pencernaan hewan, terutama sapi dengan tepat. Yang kedua tujuannya adalah ya, yang kedua adalah ya, kalian mampu menjelaskan organ-organ pencernaan hewan sapi dan fungsinya. Kalau tadi menemukan informasi, yang kedua tujuannya adalah kalian mampu menjelaskan. Setelah menemukan informasi, kalian mampu menjelaskan tentang organ-organ pencernaan sapi ini dan fungsinya dengan benar. Kemudian yang ketiga adalah ya, yang ketiga kalian mampu menyajikan karya tentang fungsi pencernaan pada hewan dengan percaya diri. Oke, itu tadi tujuan kita yang harus kita capai hari ini. Nah, sebelum ke tujuan tadi, kita harus mengenal dulu apa sih pencernaannya. Pencernaan itu apa, Bu? Nah, pencernaan itu adalah pencernaan merupakan sebuah proses metabolisme ya. Artinya proses dari makanan kemudian menjadi nutrisi. Nah, itu adalah proses pencernaan. Nah, fokusnya kita akan belajar tentang pencernaan hewan ruminansia. Apa itu hewan ruminansia? Nah, ini dia. Hewan ruminansia merupakan kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Nah, jadi ruminansia ini adalah hewan mamalia. Mamalia itu contohnya apa? Memiliki daun telinga dan kelenjar susu. Nah, itu salah satu ciri dari hewan mamalia ya. Kemudian mereka memamah atau mengunyah makanannya 2 kali proses. Itu namanya hewan ruminansia. Ya. Contohnya apa ruminansia itu? Contohnya sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang ya, dan sebagainya, banyak sekali. Selanjutnya kita fokus ke sapi karena hampir mirip semua ya. Yang tentang hewan ruminansia ini adalah
pencernaannya mirip. Nah, kita ambil saja contoh dari sampel kali ini adalah fokus ke sapi. Tahu sapi ya? Nah, ini contoh dari sapi. Sapinya tersenyum ya, sapinya ketawa. Sama kalian juga harus ketawa di rumah ya. Harus berbahagia selalu, karena dengan jiwa yang berbahagia kita bisa belajar dengan nikmat, belajar dengan senang dan gembira. Ya. Pernah tahu suara sapi? Iya, sapi suaranya emo, itu suara sapi. Sapi ini ada macam jenisnya ya, ada sapi perah, ada sapi yang memang diambil dagingnya untuk dikonsumsi manusia ya. Nah, organ-organ pencernaan pada sapi. Nah, pertama kali sapi memakan rumput ya. Makanan sapi adalah rumput-rumputan dan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut tersebut ada organ-organ pencernaan ya. Sama, kalau mulutnya sama dengan kita, punya gigi, punya lidah, tapi di dalam tubuh sapi itu ada organ-organ pencernaan. Apa saja? Ya, pertama lagi gigi, sama kita punya gigi. Ya. Susun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Selanjutnya yang kedua adalah lidah. Iya, lidah sama dengan kita ya. Lidah gunanya apa sih? Untuk merenggut rumput dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Sama fungsinya dengan lidah kita ya. Kemudian ada lagi saliva. Apa itu saliva? Ya, saliva itu cairan enzim. Itu cairan ludah ya, cairan ludah seperti kita ini, tapi mereka memiliki enzim khusus yang dihasilkan ya oleh kelenjar khusus sapi yang akan disalurkan ke rongga mulut dan berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Selanjutnya adalah lambung pada sapi. Setelah 3 tadi, kemudian ada lambung lagi. Kalau tadi organ yang ada di mulut ya, sekarang kita masuk ke lambungnya. Di lambung sapi itu ada apa saja sih? Nah, ini ada 4 ya, ada 4 organ lagi di dalam lambung si sapi. Pertama, rumen, bukan Ruben ya, rumen, bukan ramen ya. Oke, rumen. Kemudian ada lagi omasum, ada lagi abomasum dan retikulum. Apa itu rumen? Iya, sekarang kita perhatikan. Rumen itu adalah perut besar, tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba. Nah, di sini terjadi pencernaan ya, yang di rumen ini dibantu oleh bakteri ya. Makanannya dicerna kemudian menjadi bubur oleh dinding rumen. Jadi dikunyah-kunyah sama dinding rumen menjadi bubur. Jadi selain mekanisme dari rumennya, juga ada mikroba yang membantu menghancurkan makanan si sapi ini, itu di dinding rumen. Nah, pada saat sapi beristirahat, makanan akan kembali ke mulut. Nah, jadi kalau sudah ditelan si sapi tadi, saat dia duduk ya, sapi itu coba kalau kita lihat sapi duduk itu mulutnya tetap ngunyah. Karena apa? Yang dia telan tadi dikeluarkan lagi dan dikunyah kembali untuk kedua kalinya ya. Kemudian setelah dikunyah kembali masuk ke mana? Masuk ke retikulum atau perut jala ya. Nah, retikulum atau perut jala ini apa sih? Ya, di sini tempat difermentasi. Nah, makanan tadi setelah dikunyah ya, pertama tadi dikunyah di mulut, kemudian masuk ke rumen. Dari rumen dibantu oleh bakteri dan mikroba menjadi bubur, kemudian dikunyah lagi, keluarin lagi di mulut. Setelah dikunyah lagi baru masuk ke retikulum. Jadi ada 3 tadi ya, 1 di mulut, kemudian di rumen, kemudian ke mulut lagi, baru ke retikulum atau perut jala. Di sini dibantu juga oleh bakteri namanya anaerob dan protozoa ya. Nah, dalam perut ini terjadi proses absorpsi atau penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan hingga tidak masuk ke omasum ya. Oke, dari mulut ke rumen, kemudian ke retikulum. Kemudian dari retikulum kemana lagi ya? Ya, dari retikulum kita akan menuju ke
Nah, ke omasum atau perut kitab. Nah, di sini di omasum ini ya, di omasum ini yang ketiga, yang keempat, di omasum ini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan ya. Iya. Setelah dari omasum, kemudian masuk lagi yang terakhir yaitu ke abomasum atau perut masam. Perut bagian ini sebenarnya lambungnya sapi ya. Jadi lambung sapi itu adanya di abomasum. Di sini makanya dicerna bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum tadi ya. Oke. Selanjutnya, iya. Nah, udah di sesi terakhir kita ya. Setelah melewati seluruh proses pencernaan, makanan di dalam abomasum akan bergerak menuju usus halus. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi lagi dan fermentasi, kemudian sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Jadi setiap makhluk itu pencernaan terakhirnya, organ pencernaan terakhirnya adalah anus. Ya. Oke, nah ini adalah berupa peta konsep perjalanan makanan sapi ya, makanan sapi saat proses dicerna itu seperti ini. Yang pertama dikunyah di mulut, yang kedua menuju ke esofagus ya. Selanjutnya lagi ya, sebentar kita singkirkan dulu gambarnya. Iya, ke rumen ya, dikunyah, kemudian lewat esofagus, terus ke rumen atau ke perut besar, selanjutnya ke kembali dikunyah lagi ke mulut, keluar lagi dia ke mulut sapi tadi, dikunyah kedua kalinya, baru masuk ke retikulum atau perut jala. Setelah dari retikulum kemana lagi? Iya, jalan lagi dia ngeng ke omasum atau ke perut kita. Kemudian yang terakhir ke abomasum ya, ke perut masam. Kemudian difermentasi, diabsorpsi di situ, dan terakhir yaitu di usus halus, dan terakhir pembuangannya adalah di usus atau di anus. Ini organ pencernaan terakhir. Jadi makanan dari yang tidak berguna tadi maka dibuang melalui anus. Jadi ini adalah perjalanan dari pencernaan pada sapi. Terima kasih. Setelah menyaksikan video ini, nah itu tadi penguatannya di terakhir, kesimpulannya. Jadi boleh kalian ulang-ulang lagi videonya supaya lebih paham perjalanan dari pencernaan yang terjadi pada